Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Intan Pradiska dengan NIM 1717051188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 pada masa pandemi COVID-19. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Made Aristia Prayudi selaku pembimbing saya, Bapak Iputu Julianto selaku pembimbing 2 saya, serta Ibu Ayu Wulan Trisna selaku penelaah dalam penelitian ini. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut ialah karena saya melihat fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Jadi, COVID-19 merupakan suatu penyakit yang awal mulanya muncul dan mewabah di Cina. Kemudian, karena persebaran daripada penyakit ini begitu cepat, hingga saat ini COVID-19 sudah menyebar ke seluruh bagian negara di dunia. Tentunya penyebaran wabah COVID-19 yang begitu cepat ini membuat keresahan di masyarakat. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan maupun kebijakan yang akhirnya berdampak pada segala sektor perekonomian bangsa. Negara mengalami kerugian akibat pendapatan anjlok khususnya dari sektor perpajakan, namun harus membiayai belanja akibat keadaan darurat mewabahnya penyakit COVID-19 ini. Selain anjloknya pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan asli daerah di berbagai daerah di Indonesia pun juga merasakan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Buleleng merupakan salah satu daerah pemerintahan tingkat 2 yang mengalami penurunan realisasi pendapatan asli daerah pada masa pandemi COVID di tahun 2020. Penurunan realisasi PAD ini disebabkan karena tekanan pandemi COVID terhadap realisasi pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar pendapatan asli daerah. 11 sektor pajak di Kabupaten Buleleng dinyatakan mengalami perlambatan realisasi akibat dari pandemi COVID-19. Namun, meski demikian, pemerintah daerah Kabupaten Buleleng melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyatakan akan menggenjot serta memaksimalkan penerimaan dari pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan atau yang biasa disebut dengan PBBP 2 selama masa pandemi COVID-19. Pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu sektor pajak yang kewenangan atas pemungutannya dialihkan kepada pemerintah daerah. PBBP 2 merupakan salah satu pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Buleleng. Untuk mencapai target penerimaan realisasi PBBP 2 di tahun 2020, pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya menetapkan suatu kebijakan yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati nomor 900 tahun 2020. Surat edaran tersebut menerangkan bahwa adanya penghapusan sanksi administrasi atas pajak daerah di tahun 2020 pada masa pajak Maret hingga dengan Desember. Dan atas tunggakan pajak bumi bangunan sebelum tahun 2020, sanksi administrasinya dihapuskan sesuai dengan keputusan Bupati. Meski kebijakan terkait pajak bumi bangunan, perkotaan dan perdesaan atau PBBP 2 telah ditetapkan pada masa pandemi COVID di tahun 2020, realisasi penerimaan PBBP 2 pada triwulan kedua dan ketiga belum mencapai target. PBBP 2 mencapai target penerimaan daerah yang telah ditentukan pada masa triwulan keempat. Guna mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian hasil daripada suatu kebijakan, perlu dilakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Untuk itu, saya mengangkat judul penelitian yaitu Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait pungutan PBBP 2 di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah terkait PBBP 2 di masa pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait PBBP 2 di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini tentunya untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pemerintah daerah terkait pungutan PBBP 2 di masa pandemi COVID, kemudian untuk mengetahui apa saja kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan terkait PBBP 2 pada masa pandemi, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan
atau keefektifan daripada suatu kebijakan pemerintah daerah terkait PBBP 2 di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, mengenai kajian hasil penelitian yang relevan, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lohdina Ekasari dan Febrian Akbari tahun 2015, Wahyu Kusuma, Rianto, dan Sakmasi tahun 2016, Maya Anggraini, Linda Lombey, dan Serli tahun 2017, Nurjanah tahun 2019, Ahmad Husaini tahun 2020, dan lain-lainnya. Landasan teori. Landasan teori yang melatar belakangi penelitian ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu teori efektivitas. Teori efektivitas merupakan grand teori dalam penelitian ini, di mana teori ini menunjukkan kemampuan dalam mencapai tujuan maupun sasaran-sasaran yang tepat serta cara mencapainya. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian ada juga pemerintah daerah. Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan yang legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Kemudian ada juga pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan, di mana bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan Perda, di mana wewenang pemungutan pajaknya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya tentu saja digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah otonom itu sendiri. Selanjutnya ada pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2. Pajak bumi bangunan, perkotaan dan pedesaan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan untuk sektor perkotaan, pedesaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. Model penelitian. Adapun model penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat dari kerangka berpikir yang telah saya buat. Jadi penelitian ini sebenarnya beranjak dari adanya fenomena pandemi COVID-19 yang menyebabkan pajak daerah mengalami perlambatan realisasi. Perlambatan realisasi ini tentunya menyebabkan penurunan penerimaan dan target penerimaan PBBP 2 di masa pandemi COVID di tahun 2020. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan penerimaan PBBP 2 dan untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan adanya suatu kebijakan pemerintah daerah yang tersurat dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900 Tahun 2020 tentang kebijakan pemungutan pajak daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19. Nah, dari adanya kebijakan tersebut, saya ingin meneliti mengenai bagaimana penerapan kebijakan terkait PBBP 2, dalam hal ini adalah pungutannya, kemudian apa kendala dalam penerapan kebijakan terkait PBBP 2 ini, serta efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng di masa pandemi COVID terkait PBBP 2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan lokasi penelitiannya terletak pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng. Kemudian sumber datanya yaitu mengacu pada data sekunder dan juga data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang dikumpulkan, sedangkan data primernya yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 metode atau cara dalam mengumpulkan data-data yang dapat mendukung penelitian ini. Yang pertama yaitu teknik pengamatan atau observasi. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang saya lakukan dengan cara mengamati dan melihat langsung tempat pembayaran atau pungutan PBBP 2 berlangsung, yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Kemudian wawancara di sini saya lakukan dengan Ibu Putu Ayu Mira Kusumadewi selaku Kasubdit Pelayanan Pajak di BPKPD Kabupaten Buleleng. Adapun teknik dokumentasi di sini merupakan pelengkap dari adanya observasi dan wawancara yang telah saya lakukan. Di sini saya melihat berkas-berkas yang diperlukan oleh seorang wajib pajak ketika ia membayar pajak atau PBBP 2 yang terhutang.
Selanjutnya itu ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang saya lakukan dengan cara membaca dan mencari tahu studi-studi pustaka yang memang berkaitan atau relevan dengan penelitian saya. Metode dan teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis suatu data, yang terdiri dari yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah teknik analisis pada penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, atau membuang hal-hal atau data-data yang dianggap tidak perlu, serta mengkoordinasi data sehingga terbentuknya data sedemikian rupa untuk menciptakan kesimpulan di akhir daripada penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan teknik analisis yang kedua setelah dilakukannya reduksi data. Jadi data-data yang telah digolongkan dan ditajamkan sebelumnya disajikan membentuk matrik ataupun gambar yang kemudian dapat disimpulkan pada teknik analisis ketiga yaitu teknik penyimpulan data. Pada penyimpulan data ini tentunya dilakukan penarikan kesimpulan yang telah dilakukan dari teknik-teknik analisis sebelumnya. Adapun teknik analisis yang digunakan untuk mengukur keefektifan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terkait PBBP2 dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat tabel realisasi penerimaan PBBP2 selama masa pandemi COVID. Yang kedua yaitu mengukur efektivitas kebijakan yang dikaitkan dengan penerimaannya, yaitu dengan cara membagi realisasi PBBP2 dibagi dengan targetnya. Setelah mendapatkan hasil berupa persentase, persentase tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kriteria kebijakan tersebut dikatakan efektif apapun tidak dengan melihat indikator interpretasi nilai keefektifan. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan kata yang tentunya saya tidak sengaja. Akhir dari presentasi ini saya mengucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.